Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzulkarnain Nasution dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis, yang dimana pembahasan yang pertama adalah pengertian hadis, kemudian yang kedua adalah pengertian sunnah, yang ketiga adalah pengertian khabar, yang keempat adalah pengertian isar, dan yang kelima adalah kedudukan dan fungsi hadis. Baik, secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menggunakan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut Muhammad Mustafa Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 23. Yang kedua adalah cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 68. Kemudian yang ketiga adalah cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 9. Dan yang keempat adalah rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 3. Kemudian hadis secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwahnya. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pernyataan pengakuan maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikannya dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir maupun sifatnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Kemudian pembahasan yang kedua adalah sunnah. Pengertian sunnah secara etimologi berarti jalan lurus yang berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. Yang pertama, jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Yang kedua, jalan yang ditempuh baik yang terpuji atau tercela. Dan yang ketiga, jalan yang lurus atau benar. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaditsin, sunnah adalah sama dengan hadis, segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hira, maupun sesudah menjadi rasul. Ulama usul fikih memberikan definisi sunnah sebagai seluruh yang datang dari Rasul SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Jika dilihat dari histori tentang perkembangan makna sunnah, ada di antara ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah dipahami sebagai tradisi faktual
yang berlaku di tengah masyarakat muslim pada masa Rasulullah. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Pembahasan yang ketiga adalah khabar. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat, menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Menurut mereka, khabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkannya al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khabar. Atsar ada juga yang mendefinisikannya dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir maupun sifatnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW, terkadang merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan, terkadang merupakan takrir dari beliau. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berbeda berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sunnah Rasulullah SAW juga menandaskan dan mengukuhkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim atau mencabangkan hukum pokok yang ada padanya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi SAW yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.